Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelatihan online Totok Meridian Dahsyat dimanapun Anda berada. Syukur nikmat alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dipertemukan dalam majelis ilmu ya online Totok Meridian Dahsyat Indonesia. Syukur nikmat, alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama untuk mengkaji keilmuan terapi, yaitu TMD atau Totok Meridian Dahsyat Indonesia. Untuk materi perdana ini akan kami sampaikan beberapa hal ya tentang apa itu TMD ya, terus lalu meridian, kemudian selanjutnya adalah SOP daripada Totok Meridian Dahsyat dan kontraindikasinya ya, serta teknik dasar pemijatan dalam TMD. Langsung saja untuk materi yang pertama atau yang perdana ini, kita akan mempelajari tentang materi pokok dari TMD dahsyat ya. Nah, sebenarnya untuk materi ini adalah materi TMD level basic ya, untuk dasar kita sebelum nanti kita pendalaman di bedah kasus dengan TMD ya. Jadi ini materi wajib bagi yang baru mengikuti pelatihan TMD ya. Jadi kita harus mengetahui tentang apa itu TMD, SOP-nya, kontraindikasi TMD, 5 teknik dasar pijat, 8 teknik totokan totok meridian dahsyat, dan 9 zona utama TMD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian apa itu TMD. TMD, totok meridian, sudah ada dan dikenal sejak dulu. Terapi ini dipelajari dalam ilmu pijat Cina yang kita kenal dengan nama TCM atau Traditional Chinese Medicine. Totok meridian adalah turunan dari ilmu akupuntur yang menggunakan jari tangan sebagai pengganti jarum dengan teknik sentuhan pada titik-titik atau jalur meridian yang bertujuan untuk menyeimbangkan saluran energi dalam tubuh atau disebut dengan Qi. Energi atau Qi bergerak dalam jalur atau saluran tertentu dalam tubuh yang disebut dengan meridian. Aliran energi atau Qi sangat berpengaruh terhadap keseimbangan. Jika aliran energi dalam meridian terganggu, maka kesehatan tubuh juga akan berpengaruh. Nah, apa itu meridian? Kita harus mengetahui ya, karena objek kita di sini adalah totok meridian. Jadi kita harus mengetahui meridian itu apa ya. Meridian atau dalam istilah TCM-nya Jingluo ya. Di dalam tubuh kita selain mengalir sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem getah bening, menurut ilmu TCM ada juga sistem meridian. Meridian berasal dari kata Qing ya, Jing dibaca Qing, dan Luo ya atau Jingluo, terdiri di atas Jingmai saluran dan Luomai atau kolateral. Jingmai merupakan bagian meridian yang berjalan membujur ya, membujur menghubungkan atas dan bawah. Jadi dari bawah dan atas, serta luar dalam ya, hubungan dari luar dalam Piauli dalam TCM. Luomai yang berjala-jala berarti berjalan melintang dan menyebar ke seluruh tubuh membentuk suatu jaringan. Maka Jingluo tadi adalah perpaduan daripada bagian atau meridian yang membujur
menghubungkan atas bawah serta luar dalam, dan seperti jala ya yang melintang menyebar di seluruh tubuh membentuk suatu jaringan. Nah, di meridian itu ada apa sih? Meridian adalah sebuah sistem saluran yang membujur dan melintang yang berfungsi menyalurkan qi dan darah atau qi se ya, menghubungkan atas dan bawah, kanan kiri, muka belakang, luar dalam, organ changfu seluruh dan dengan seluruh jaringan organ dari kulit, tendon, otot hingga tulang. Qi yang mengalir dalam meridian adalah qing qi ya, yang berasal dari changfu, sehingga kekuatan qing qi sangat dipengaruhi oleh organ changfu. Meridian berfungsi sebagai tempat mengalirnya energi vital, penghubung bolak-balik antar organ, bagian-bagian jaringan tubuh, panca indera, masuk dan keluarnya sebab penyakit, serta tempat rangsangan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat video perjalanan qi meridian yang sudah kami berikan pada grup materi TMD ya. Nah, fungsi dari meridian apa sih? Meridian tersebar di seluruh bagian tubuh, baik permukaan maupun di bagian dalam. Berfungsi sebagai satu pengantar antar bagian tubuh. Maksudnya adalah bagian permukaan dengan bagian dalam tubuh. Jadi mengantarkan bagian permukaan ini tubuh dengan bagian dalam. Jadi luar menuju ke dalam, atau dari dalam menuju ke luar. Nah, kemudian bagian atas dengan bagian bawah, bagian kanan dengan kiri, organ dengan organ, organ dengan panca indera, dan lain-lain. Nah, ini berarti sebagai penghubung antar bagian tubuh. Selanjutnya pengantar qi ke seluruh bagian tubuh. Jika ada aliran qi yang terhambat di meridian, akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti rasa nyeri di kepala, bisa terjadi karena sumbatan qi pada meridian di kepala. Selanjutnya meridian berfungsi sebagai penghantar rangsang. Rangsangan pada meridian akan mempengaruhi daerah sepanjang jalur meridian, termasuk organ-organ penting di dalam tubuh seperti rangsangan di kaki dapat menghilangkan keluhan di kepala. 4. Pencerminan keadaan organ tubuh. Perubahan fungsi organ dapat tercermin pada meridian seperti gangguan lambung dapat dimanifestasikan berupa rasa pegal di kaki. 5. Pengantar penyebab penyakit dari luar ke dalam, seperti hawa dingin masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Nah, jadi pengantar penyebab penyakit dari luar ini PPL ya. Jadi penyebab penyakit luar misalkan angin atau hawa dingin. Ya, kalau kita misalkan angin, kebanyakan angin, masuk angin seperti itu ya, itu berarti dari permukaan tubuh menuju ke dalam. Nah, itu melalui meridian masuknya. Atau hawa dingin, sindrom dingin masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Nah, fungsi utama meridian utama atau umum ya, memiliki organ changfu. Jadi meridian umum itu memiliki organ changfu. Selanjutnya memiliki hubungan luar dalam, tadi sudah ya, sejodoh, berhubungan secara yin yang, memiliki sistem sirkulasi qi dan memiliki titik akupuntur. Ini meridian karakternya tak. Nah, meridian umum tadi dalam soal pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya, ini sudah terjawab ya akhirnya di materi ini. Jadi ada meridian 12 meridian umum ya, yang terdiri dari paru-paru. Nah, ini disesuaikan dengan perjalanan qi ya, mulai dari paru-paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kantong kemih, ginjal, selaput jantung, ri pemanas, kantong empedu,
hati. Nah, ini meridian umum ya, 12 meridian umum. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di pada materi ya, paru-paru, nah lambang internasionalnya kodenya adalah LU, jumlah titik ada 11 titik, nama TCM-nya adalah Tayin ya, Tayin tangan paru. Usus besar LI 20 titik, Yangming tangan usus besar. Lambung ST 45 titik, Yangming kaki lambung. Limpa atau SP spleen 21 titik, Tayin kaki limpa. Jantung 9 titik, Shaoyin tangan jantung. Usus kecil SI 19 titik, Taiyang tangan ya, usus kecil. Kantung kemih atau bladder untuk UB ya 67 titik, ini Taiyang kaki. Kantung kemih. Ginjal atau KI 27 titik adalah Shaoyin kaki ginjal. Selaput jantung perikardium ya 9 titik, Zheyin tangan ya, selaput jantung. Tri pemanas ini nama lainnya banyak ya, ada TE atau Tri Energizer, ada TB Triple Burner, ada TW Triple Warmer, ada SJ Sanqiao. Nah, ini merupakan nama lain dari tri pemanas. Kantung empedu ada GB ya untuk internasional 44 titik, nama lainnya Shaoyang kaki kantung empedu, Shaoyang kaki kantung empedu. Lalu terakhir ada hati atau LR 14 titik, Zheyin kaki hati. Nah, ini adalah 12 meridian utama yang wajib kita pahami dan kita hafalkan ya, beserta urutannya. Karena urutan ini juga menentukan bagaimana perjalanan daripada Qi meridian. Meridian istimewa. Nah, ini selain 12 tadi, ada 2 meridian istimewa yang membagi tubuh menjadi 2 bagian ya. Salah satunya adalah meridian Dumai. Ada 28 titik ya, merupakan Sea of the Yangtze ya. Maksudnya pusat atau lautan Yangtze. Qi yang bersifat yang ya, mengalirkan Yangtze untuk menghangatkan organ dan meridian. Jadi aspek Qi fungsional ya di organ dan meridian. Ini dikuasai oleh Dumai atau meridian istimewa Tu ya, atau GV Governor Vessel. Nah, dalam titik induk meridian istimewa Timi ini meridian istimewa GV ini memiliki titik induk ya yang ada di tangan, yaitu titik Hausi atau titik SI3. Nah, nanti bisa dicek di Acupoint Index ya. Nah, meridian istimewa ini mengatur semua meridian yang. Jadi ada meridian yang tadi ya, dari ya, meridian dari organ Fu ya. Ada usus besar, lambung, kantung kemih, kantung empedu, terus tri pemanas, dan meridian usus kecil. Nah, ini diatur oleh Governor Vessel atau meridian istimewa Tu atau GV ya, terutama bagian belakang, atas, dan kepala ya, mempengaruhi dan menguatkan fungsi otak, sumsum, dan sensor organ, menguatkan tubuh dan sistem imun atau Wei Qi ya, pertahanan luar, dan menyerap ekses di meridian yang terutama ekses panas dan angin ya di dalam tubuh. Nah, ini merupakan fungsi daripada meridian Governor Vessel atau Dumai dari meridian istimewa GV tadi ya. Lanjutnya ada meridian istimewa Renmai atau Conception Vessel. Jumlah titiknya ada 24 titik. Titik induk meridian istimewanya ada di titik Lice ya atau LU7. Ini merupakan lautan Yinqi, mengatur sirkulasi Yinqi, Se-esensi Qing dan Qingye. Jadi untuk Conception Vessel atau CV ini dia mengatur Yinqi. Kalau aspek Qi yang tadi yang Qi tadi kan mengatur Qi yang fungsi untuk menghangatkan ya organ dan meridian.
Sedangkan untuk sirkulasi Jinci ini ya, karena Se itu bersifat Yin, Esen Jing itu juga bersifat Yin, dan Jinyi juga sifatnya Yin, maka ini diatur oleh sistem meridian istimewa, yaitu Conception Vessel. Nah, terhubung ke semua meridian Yin ya. Meridian Yin ada paru, limpa, hati, lalu selaput jantung, dan juga ginjal. Nah, mengontrol daerah anterior, toraksid, dan abdomen ya. Jadi dari bagian mulai dari perut sampai tenggorokan ya. Nah, terus terhubung dengan fungsi abdominal organ. Nah, organ di perut seperti KI, ginjal, BL, ini kantung kemih, LU itu paru-paru, dan uterus itu rahim. Mengatur reproduksi, menyerap ekses di meridian Yin, terutama stagnasi Qi dan Se. Nah, ini ya untuk meridian istimewa Renmai atau Conception Vessel. Oke, selanjutnya totok meridian dahsyat. Merupakan sinergi antara ilmu totok meridian dengan minyak totok TMD oil dahsyat, hasil ramuan asal Indonesia, sehingga menghasilkan efek totokan yang lebih cepat dan dahsyat dalam membongkar sumbatan-sumbatan di meridian serta melancarkan Qi atau energi ke seluruh tubuh. Minyak totok oil dahsyat ini sudah plus bidara dan kelor ya. Merupakan ramuan khusus yang dibuat dari berbagai ramuan tanaman obat yang sangat bermanfaat untuk melancarkan dan menghilangkan sumbatan-sumbatan pada meridian dan sistem saraf, dan bisa digunakan sebagai sarana terapi ruqyah karena sudah mengandung bidara dan kelor. Jadi minyak ini sama halnya merupakan akupuntur, kalau jarum ya, jarum. Jadi alat ya. Jadi alat atau media. Kalau pijat bisa akupressure, kalau jarum akupuntur ya. Kalau ini bisa tergolong dalam moxa oil, moxibasi oil ya. Maksudnya moxa oil untuk mengatasi beberapa sindrom atau patogen ya. Jadi karena salah satu fungsi moxibusi adalah juga menghilangkan lembab, maka sangat bagus sekali ya untuk TMD oil untuk mengatasi sindrom-sindrom atau patogen lembab, untuk patogen lembab ya, dan dingin dan sebagainya ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kalau sudah di pendalaman ya, bagaimana cara penanganan penyakit-penyakit dengan TMD seperti itu ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ini adalah alatnya. Totok meridian dahsyat, kalau misalnya tanpa menggunakan minyak ini bisa nggak? Bisa, dengan keilmuan totokan dari TMD. Tapi memang hasilnya kurang maksimal ya. Karena apa? Moxa oil atau TMD oil ini itu menghasilkan membongkar stagnasi dengan cepat. Ini yang menjadi kelebihan ya. Makanya TMD oil ini wajib untuk dipahami cara penggunaannya, SOP-nya ya, kontraindikasinya, supaya apa? Supaya dalam kita melakukan tindakan tidak melakukan malpraktek ya, ngawur ya. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga secara ilmiah. Apalagi yang kita gunakan juga merupakan bahan-bahan alami ya, terbukti memang ada endapan-endapan herbal di dalam ramuan tersebut ya. Dan sifat daripada TMD oil ini, apabila dia kena kulit karena mentolnya ini dingin, pertama dingin, merusak, merasuk ke dalam sistem saraf, berubah menjadi panas, masuk ke meridian, membongkar stagnasi Qi. Nah, lalu kita segera menepuk untuk melancarkan Qi-nya ya, atau membongkar stagnasinya. Nah, inilah keunggulan daripada TMD oil yang kita gunakan untuk terapi seperti itu ya. Nah, lalu standar operasional prosedur dari totok meridian dahsyat. Untuk SOP akan kita bahas pada video part 2 ya. Ini kita akan
mengakhiri untuk part 1 ini. Nah, kita akan lanjutkan pada video part 2. Baik, kita kembali lagi bertemu di video part 2 untuk menjelaskan tentang SOP, standar operasional prosedur dari Totok Meridian Dahsyat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanya klien ya tentang keluhan yang diderita apa ya, sudah lama atau baru, lalu apa yang dirasakan ya. Nah, keluhan itulah yang akan kita ambil sebuah diagnosa atau kesimpulan dasar dalam kita melakukan terapi TMD. Lalu kita memilih zona dan titik-titik atau jalur medan yang akan diterapi sesuai dengan keluhan klien. Nah, pilih zona TMD ya, nanti yang kita pelajari. Lakukan pijat pemanasan untuk merelaksasi klien di area yang akan ditotok dengan menggunakan minyak sarap ya, atau minyak zaitun atau krim pijat. Totok titik-titik yang telah dipilih, lama dan tekanan penotokan sesuai dengan kondisi klien. Jadi kita juga harus memperhatikan tentang berapa lama tekanannya, penotokan sesuai dengan kondisi klien ya. Klien dalam diagnosa TCM itu kondisinya hanya ada 2, kondisi yin dan yang ya. Kalau enggak dia lemah ya terlalu kuat, kalau enggak terlalu lemah ya terlalu kuat. Nah, itu bagaimana nanti kita melakukan teknik pelemahan dan teknik penguatan ya. Lalu oleskan minyak totok pada zona dan titik meridian terpilih pada atau pada bagian tubuh yang terasa sakit. Biarkan beberapa saat sampai terasa panas. Bila dalam 15 detik belum terasa panas, segera usap dan ulangi lagi. Kemudian usap lalu tepuk permukaan kulit yang terasa panas tersebut dengan telapak tangan yang ditelungkupkan sampai rasa panasnya menghilang. Lakukan beberapa kali pada titik yang sama atau titik yang berbeda. Lakukan pijat pendinginan dengan menggunakan minyak sarap atau minyak zaitun dan krim pijat. Untuk mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal, ulangi penotokan sehari sampai 3 kali. Evaluasi hasil terapi dengan menanyakan langsung kepada klien. Nah, demikian tadi SOP-nya ya. Ya, ini menjadi penting sekali. Bagaimana kita nggak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita memberikan terapi, tapi juga harus kita melakukan beberapa diagnosa dasar ya untuk mengambil tindakan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau membuka zona dari zona TMD ini menjadi penting. Karena apa? Zona ini nanti akan menjadi dasar kita sebelum kita mengambil sebuah titik. Nah, jadi dasarnya adalah dibuka zonanya dulu, baru kita ambil titik yang berhubungan atau yang titik keluhan. Jadi jangan langsung kita menyasar pada keluhan, maka nanti ya mungkin terasa tapi kurang maksimal. Karena apa? Di zona TMD ini zona ini adalah membuka saraf-saraf di tulang belakang atau mengaktifasi titik sub belakang juga atau organ Changfu. Makanya sangat kita perlu mengetahui dasar kenapa kita menggunakan zona dalam Totok Meridian Dahsyat ini. Baik, hal yang harus diperhatikan nih dalam TMD ya atau kontraindikasinya dalam praktek ini. Pertama, hindari penepukan pada area wajah, leher serta penepukan terlalu lemah keras pada area perut. Jadi kalau kita mengatasi area wajah leher itu tidak dengan penepukan, tapi cukup diusap aja. Usap ya, diusap sampai panasnya hilang. Dalam arti bukan berarti tidak boleh ya. Maksudnya tetap kita boleh, dengan catatan tidak boleh ditepuk ya. Karena kalau leher ditepuk akan bahaya juga ya, karena di sini kan ada sistem banyak saraf-saraf lembut halus. Nah, untuk wajah juga tidak boleh ditepuk ya. Jadi cukup diusap aja cepat seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Serta penepukan yang terlalu keras pada area perut. Perut juga nggak boleh keras-keras ya. Sewajarnya saja ya, diusap aja halus itu udah terasa. Karena kan daerah depan tuh yin atau lemah ya, jadi sangat sensitif ya. Terus hindari penggunaan pada kulit yang sensitif terhadap panas. Nah, ini yang kulit sensitif itu kita tanyakan ya klien apakah kulitnya sensitif apa kulitnya normal. Kalau kulitnya sensitif, maka yang harus kita lakukan adalah
kita memberikan base dulu atau pelembab dulu. Boleh dengan kasih minyak zaitun atau minyak sarap atau minyak herbal yang sejenis sebelum kita melakukan memberikan minyak TMD oil ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi biasanya nih kejadian kalau misalnya dia kulitnya kering, kulitnya sensitif itu toh yang terjadi untuk kulitnya itu bisa terkelupas ya. Terkelupas ini akibat apa? Karena kaget. Kulit ari manusia ini berbeda-beda, walaupun kita memiliki kulit ari, tapi ada yang sensitif dan ada yang kering, ada yang tipis. Makanya kalau kita di awal tanyakan ya, atau mengecek kulitnya bagaimana, kira-kira tebal atau tipis. Orang ya ini tua, muda itu beda ya. Kalau tua itu kan kulitnya keriput, juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Makanya untuk yang usia tua yang kulitnya seperti tipis, kembali kayak seperti bayi itu toh, kita harus hati-hati ya. Baiknya diberikan base dulu atau dasar dulu sebagai pelembab, bisa minyak zaitun atau minyak herbal tadi yang saya sudah sampaikan. Seperti itu ya. Lalu hindari pada daerah berlubang seperti mata, lubang telinga, lubang hidung, alat kelamin dan lain-lain. Hindari pemakaian pada area luka terbuka ya, sebaiknya tidak digunakan pada anak di bawah usia 10 tahun ya, karena bisa menimbulkan traumatik ya kalau misalkan tidak diedukasi dengan benar. Untuk penderita jantung ya, penggunaan sebaiknya dimulai dari pergelangan tangan atau titik semen hati 7, lalu sedikit demi sedikit kemudian ke siku lalu ke punggung. Dalam 15 detik ya setelah dioles, ini wajib diusap ya. Walaupun belum terasa panas, wajib ya. Ini kadang lupa, nggak panas, mentang-mentang nggak panas nggak diusap ya. Ini wajib ya, saya tekankan wajib. Pokoknya seluruh alumni maupun siswa dari TMD ini ya wajib usap, panas nggak panas. Nah setelah nggak panas pun, misalkan nggak panas, bisa diulangi nih pengolesan sampai 2-4 kali di tempat yang sama. 2-3-4 kali deh boleh. Untuk kulit yang berminyak atau kulit berkeringat, sebaiknya dibersihkan dahulu permukaan kulitnya sebelum dioles minyak totok TMD oil ini ya. Di kulitnya berminyak ya bersihkan dulu, atau berkeringat ya, jangan langsung dioles ya. Biasakan menggunakan pijat pemanasan pada area yang akan ditotok dengan menggunakan krim pijat atau minyak pijat sebelum dilakukan pengolesan dengan minyak totok atau TMD oil. Jika timbul rasa pusing, mual, pucat, pingsan setelah TMD, lakukan penekanan pada titik 26 ya, ini di bawah hidung ya, di atas bibir, di bibir bagian atas itu, di tengah-tengah itu ditekan. Nah, atau dan dicubit pangkal kukunya atau titik chinnya biar segera sadar. Bila pasien mengalami kesulitan nafas setelah dilakukan penotokan maka pada area punggung, maka lakukan hal berikut. Tepuk bagian punggung, bahu, dan kepala, serta tepuk pelan-pelan bagian leher belakang biar segera sirkulasi darah ke otaknya lancar ya. Tekan daerah pinggang, lalu cengkram daerah pinggang dan otot samping perut. Ini juga untuk segera biar nafasnya kembali lega. Ya, jika pasien merasa lemas setelah diberikan rangsangan yang kuat pada bahu dan bagian pantat samping, maka jika yang lemas anggota badan atas, tepuk bahu dan pergelangan tangannya. Ya, ini untuk meningkatkan tadi Qi ya. Selanjutnya, jika yang lemas anggota tubuh bawah, tepuk punggung dan daerah pantat dan lekukan lutut. Nah, ini ya untuk kedaruratan dalam TMD bisa dilakukan hal seperti ini. Nah, untuk menghindari luka pada kulit klien, kuku terapis harus dipotong dan dibungkus dengan plester ya. Jadi bisa kita menggunakan plester di ujung kukunya. Bila kulit klien melepuh akibat terlalu lama dibiarkan, pada saat pengolesan minyak totok, tetesilah area yang melepuh tersebut dengan minyak mikroba, tetes mata agar segera mengering. Jadi misalkan tidak ada, kita bisa menggunakan misalkan minyak zaitun, atau yang pernah ikut alumni saya TCM yang mendapatkan fasilitas beauty spray, kita bisa menggunakan menyemprotkan beauty spray karena mengandung glutathione, kolagen, vitamin C dan vitamin E untuk luka ya, perawatan luka. Selalu perhatikan SOP dan kontraindikasi pada saat melakukan TMD. Baik, nah ini nih materi malam ini kita akan belajar tentang 5 teknik dasar
pemijatan yang kita lakukan sebelum melakukan totokan ya, untuk pijat pendinginan dan setelah dilakukan totokan. Jadi pemanasan dan pendinginan kita harus pilih daripada teknik ini ya. Satu, ada effleurage, mengusap. Fungsi mengusapnya dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan yang bertujuan untuk merelaksasi otot dan sistem saraf. Dua, meremas atau friction. Dengan meremas akan terjadi pengosongan dan pengisian pembuluh darah, vena, dan limfe, sehingga otot yang dipijat mendapat suplai darah yang lebih banyak. Tiga, penekanan atau Petersage ya. Gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot yang kejang, membersihkan akumulasi dari sel-sel metabolisme, memecah deposit lemak, serta meningkatkan aktivitas sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya ada menggetar atau vibration atau shaking. Gerakan ini dapat memperbaiki fungsi saraf dan otot. 5, memukul atau tapping. Gerakan ini tidak boleh dilakukan pada otot yang tegang, pada tulang, serta pada area yang terasa sakit. Bertujuan untuk memperkuat kontraksi otot yang lemah dan mengurangi deposit lemak. Nah, baik ya. Jadi untuk video praktek pijat pemanasan ini, insya Allah akan kita berikan besok pagi ya. Kita akan ini malam hari ini materi kita adalah basic untuk teori ya, untuk pengetahuan atau wawasan dasar tentang TMD ini, yang pada intinya kita ambil kesimpulan bahwasannya ya, teknik TMD ini adalah mempunyai sebuah SOP yang harus kita pahami bersama ya. Karena selama ini apabila kita melakukan sebuah terapi tanpa kita mengetahui SOP-nya, maka kebanyakan itu akan terjadi malpraktek yang sehingga yang akan merugikan baik diri sendiri maupun klien kita. Ya, jadi pentingnya kita belajar di sini adalah itu ya, biar kita mengetahui SOP yang benar. Karena tahapan SOP ini akan kita bisa pertanggungjawabkan ya. Misalkan kalau kita udah belajar, kita akan mengetahui ya, misalnya ini tindakan seperti ini salah atau benar atau kurang tepat. Nah, karena kita udah pernah belajar. Tapi mohon maaf kalau misalkan orang awam menggunakan TMD oil ini secara serampangan atau sembarangan, yang akibatnya akan membahayakan bagi pasien atau klien, bahkan diri kita sendiri. Misalnya ya, kita menggunakan ini kan bukan untuk diminum ya. Apabila tertelan, nah itu juga berbahaya, harus segera minum air yang banyak. Apabila kena mata, harus segera disemprot dengan air yang mengalir dengan deras ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi perhatian untuk kita seksama. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di grup diskusi. Apabila ada yang kurang jelas jadi tanyakan. Terima kasih, selamat malam. Wa'alaikumsalam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat TMD online dimanapun Anda berada. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Untuk materi lanjutan kita akan mempelajari tentang teknik manipulasi dalam terapi TMD ya, dan juga 8 teknik totok meridian dahsyat. Selanjutnya adalah 9 zona TMD Indonesia. Baik, materi lanjutan malam hari ini yang pertama adalah teknik manipulasi. Nah, kita harus mengetahui adanya manipulasi berarti ada sebuah diagnose ya yang sudah kita simpulkan. Apa yang kita simpulkan adalah dengan beberapa data ya, cara kita melakukan pengamatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya ya, atau anamnesa. Lalu kita menarik sebuah kesimpulan klien tersebut dalam kondisi yin atau yang. Ya, secara umum seperti itu ya. Jadi diagnosa di TMD ini kita melihat penampakan secara umum atau global. Jadi misalnya suaranya keras ya, terus muka merah dengan suara lantang, lah itu dalam kondisi yang. Tapi kalau suaranya lirih, lemas, tidak bertenaga, lalu
sennya kurang ya, kurang bersemangat, maka termasuk kondisinya adalah lemah ya. Nah, setelah kita melakukan penarikan kesimpulan atau diagnosa tadi, maka kita melakukan teknik terapi ya, atau tindakan terapi. Tapi tindakan terapi ini pun ada dasar manipulasinya ya. Dari hasil pemeriksaan tadi, apakah klien akan kita lakukan teknik penguatan atau pelemahan, disesuaikan dengan kondisinya. Baik, teknik penguatan digunakan untuk klien atau pasien yang kondisinya lemah atau defisien. Totokan dilakukan dengan tekanan sedang atau ringan. Totokan dilakukan memutar searah jarum jam. Totokan dilakukan searah alur meridian. Nah, arah alur meridian ini seperti kemarin yang sudah kita lihat di video ya. Jadi itu searah dengan arah qi atau pergerakan qi ya. Misalnya kalau paru-paru arahnya dari dada menuju ke bawah ke tangan di ibu jari ya, terus akhirnya nanti arah qi meridian usus besar mulai dari telunjuk menuju ke atas. Nah, berarti kalau teknik penguatan dipijat searah meridiannya. Misalkan menguatkan paru-paru ya searah meridian paru tadi ke arah bawah seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Terus selanjutnya irama totokan lebih cepat dan dilakukan sebentar saja, 5-30 kali. Ini teknik penguatan ya. Teknik pelemahan untuk klien yang kondisinya kuat atau ekses, totokan dilakukan dengan tekanan yang kuat namun tidak menyakitkan. Kalau tadi yang penguatan itu sedang dan ringan, ini tekanannya kuat tapi tidak sampai menyakitkan. Nah, ini masuk dalam teknik pelemahan. Totokan dilakukan berlawanan arah jarum jam. Totokan dilakukan berlawanan arah jalur meridian. Ya, alur meridian ya, jadi dibalik. Nah, ini namanya teknik pelemahan. Irama totokan lebih pelan dan dilakukan lebih lama, 40-60 kali hitungan. Nah, biasanya dalam kondisi ekses ini kita totok lebih lama. Seperti itu. Jadi kalau untuk tonifikasi atau penguatan ini 5-30 kali maksimal ya. Baik, selanjutnya 8 teknik totok meridian dahsyat. Ada mencubit dengan kuku atau cia. Berfungsi untuk menenangkan, menghilangkan nyeri dan mengurangi demam. Nah, biasanya mencubit dengan kuku ini kita tidak serta-merta ya. Misalkan kuku kita panjang untuk mencubit klien itu juga berbahaya. Maksudnya akan menimbulkan luka toh. Nah, jadi cara menghindari ini bagaimana? Cara antisipasinya biar tidak luka yaitu dengan cara menutup kuku kita dengan plester. Ya, jadi bisa ujung kuku itu kita plester ya, kasih plester untuk luka itu kita lalu melakukan teknik pencubitan biasanya untuk titik-titik chin ya, titik-titik ujung ya, misalkan jari-jari ya, titik-titik yang sempit seperti itu kita menggunakan teknik mencubit dengan kuku atau cia. Ini fungsinya untuk menenangkan, menghilangkan nyeri dan mengurangi demam. Makanya sangat cocok untuk biasanya ujung jari ya, karena titik chin atau titik jiwa itu memang di ujung-ujung daripada jari. Lalu menusuk-nusuk atau bertujuan untuk mengendurkan hiperfungsi tubuh dan menghilangkan sumbatan, bengkak dan nyeri ya. Menusuk-nusuk ya. Nanti untuk video teknik terapinya insya Allah akan kita susulkan ya. Yang penting kita akan membahas tentang materi dulu tekniknya ya. Nanti untuk prakteknya menyusul. Nah, menusuk-nusuk ini bertujuan untuk mengendurkan hiperfungsi tubuh dan menghilangkan sumbatan, bengkak dan nyeri. Nah, ini dengan teknik menusuk-nusuk ya. Jadi menggunakan telunjuk ya maupun satu jari, dua jari, misalkan jari tengah ditusuk-tusukkan di zona tertentu atau titik tertentu. Itu fungsinya untuk mengendurkan hiperfungsi tubuh dan menghilangkan sumbatan atau stagnasi, bengkak serta nyeri.
Oke, selanjutnya teknik menangkap-nangkap atau chow atau ciu ya. Teknik ini dapat membantu membuang bahan-bahan buangan ya, mengangkat meridian atau kolateral dan menginduksi terbuangnya panas. Tangkapan ini harus digunakan hingga kulit berwarna merah keunguan. Kerjakan dengan gesit dan cepat ya, bertujuan untuk mengurangi nyeri yang diderita klien atau pasien. Teknik ini sangat cocok untuk area bahu dan punggung. Jadi menangkap-nangkap itu kita dengan jari kita itu seperti kalau kita makan nasi ya, tidak pakai apa ya, kalau bahasa Jawanya itu muluk ya. Muluk itu kalau bahasa mungkin Indonesianya itu kita seperti makan dengan tangan ya, ya seperti itu. Dengan 3 jari ya, kita tekniknya itu dengan seperti kayak mengambil makanan ya, tapi secara cepat. Nah, dengan menarik ya, menarik permukaan kulit. Nah, itu namanya menangkap-nangkap atau jiu. Nah, ini biasanya untuk area yang luas ya. Teknik saja adalah mendorong atau tui. Teknik ini dapat membantu meningkatkan kegiatan meridian, melancarkan jisek, serta memperkuat fungsi tubuh. Biasanya digunakan pada area yang luas seperti punggung, perut, dan dada. Nah, tui ini mendorong ya, kita dorong dengan telapak tangan, dengan siku, dan sebagainya. Yang penting ada tekanan yang agak besar ya, ini untuk fungsinya yaitu untuk melancarkan jisek ya, terutama di area yang luas ya. Teknik yang selanjutnya kelima adalah menggetarkan jen. Nah, teknik ini dapat menggairahkan saraf-saraf dan menyegarkan jaringan. Selanjutnya nomor 6, menggosok atau ca, berfungsi untuk membantu aliran qi, peredaran darah, dan kelenjar getah bening. Umumnya dilakukan sebanyak 80 kali per titik atau lebih. Selanjutnya nomor 7, mematuk atau chow ya. Teknik ini dapat mengendurkan saluran meridian dan memuaikan pembuluh darah hingga cocok untuk titik yang dalam. Berfungsi sebagai eksitasi atau menggairahkan. Teknik ini sering digunakan pada dahi ya, ubun-ubun, daerah tulang belakang dan punggung, seperti mematuk-matuk ya, atau mengetuk, seperti itu juga bisa ya. Nah, terus selanjutnya nien ya, memutar. Teknik ini bertindak sebagai teknik penguatan maupun pengurangan, dapat mengaktifkan darah serta mengatur qi ya. Ini teknik memutar biasanya kita sering menggunakan ya. Baik, 9 zona utama TMD. Nah, kita sudah sampai di sini ya, di materi TMD basic yang utama. Jadi boleh dikatakan esensi daripada TMD itu ada pada 9 zona utama. Karena apa? 9 zona utama ini sudah kita sesuaikan dengan apa? 1. 9 zona ini adalah terhubung dengan sistem saraf ya, mulai dari tulang belakang, otak, dan sebagainya. Kedua, kita langsung menggunakan organ ya. Jadi titik-titik biasanya sub belakang atau titik organ itu bisa kita gunakan menjadi dasar kita dalam pemilihan dari 9 zona ini ya. Nah, tapi bedanya zona dengan akupoint itu adalah kalau zona ini kita ada batas toleransi yang agak luas dibandingkan dengan akupoint, misalkan akupuntur maupun akupresur ya. Jadi zona ini kan lebih luas. Makanya kita di sini zona ada saya bagi menjadi 9 zona ya. Ada zona 1 sampai zona 9. Zona 1 meliputi saraf utama, kepala, dan leher. Nah, ini untuk titik akupointnya ya, yang mendekati atau ibaratnya di daerah tersebut. Ini titiknya adalah GB20, SI15, GV15, dan GV16. Nah, ini zonanya ya untuk zona 1.
Selanjutnya untuk zona 2 area pundak bahu tengkuk. Nah, ini untuk membuka area tersebut. Titiknya LI 16, GP 21, SI 14 dan GV 14. Zona 3 belikat. Nah, ini pada organ paru-paru jantung. Titiknya BL 13, BL 14, BL 15 dan GV 12. Zona 4 punggung tengah. Ini titiknya BL 18, GV 8. Biasanya ini titik liver ya. Nah, zona 5 punggung bawah BL 20 dan DU 6. Nah, ini biasanya daerah pencernaan limpa lambung. Terus zona 6 pinggang BL 23 GV 4. Lah, ini pinggang ya. Ginjal ya organnya. Lalu zona 7 tulang ekor sakrum ya GV 2. Nah, ini untuk yang saraf ibaratnya di sakrum daerah tulang ekor. Selanjutnya zona 8 di dahi pelipis, titik utamanya Taeyang dan Yintang untuk aktivasinya. Lalu terakhir zona 9 di puncak kepala GV20 atau Bai Hui. Nah, bisa lihat di poster. Kita lihat dengan seksama ya pembagian zonanya untuk zona 1. Ini sudah jelas ada 5 titik utama ya. Jadi ini untuk membuka, misalkan ada masalah di area kepala, zona kepala lah, itu sebagai pembukanya di zona 1. Karena zona 1 juga berfungsi melancarkan cisek menuju ke otak atau kepala. Seperti itu ya. Lalu zona 2 ini mempengaruhi terasosiasi dengan ekstremitas atas atau tangan. Jadi kalau ada masalah tangan, ada masalah tangan kesemutan, kebas dan sebagainya, itu harus kita wajib buka zona 2 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah zona 3 yang warna kuning. Nah, ini biasanya daerah belikat ya. Nah, ini untuk organnya paru-paru jantung, untuk sesak nafas, asma dan sebagainya. Kita bisa menggunakan ini, atau untuk stroke, untuk sulit digerakkan, tangan sulit diangkat juga bisa menggunakan titik ini juga ya untuk tambahannya. Jadi ini zona 3 ada 5 titik poin yang utama. Ya, tengahnya 1 ya, lalu di atas dan bawah ada masing-masing sepasang ya. Selanjutnya adalah zona ini ya, zona 4. Nah, ini liver ya, zona 4 yang warnanya biru muda ya. Terus selanjutnya zona 5, ini cuma 2 titik ya, 2 titik zona 5. Ini area pencernaan ya, limpa lambung. Zona 6 yang ungu, ini daerah reproduksi, ginjal, daerah termasuk untuk kejantanan, kita sebagai pembukaannya di zona 5 ini nggih. Terus selanjutnya adalah zona 7. Zona 7 itu di tulang ekor atau sakrum. Nah, ini selanjutnya zona 8. Ini Taeyang Yintang ya, ada 3 titik utama, dan terakhir zona 9 di puncak kepala. Nah, jadi ini sudah kita sesuaikan ya. Kenapa sih kita menggunakan sistem zona? 1, agar ini mudah kita terangkan kepada orang awam sekalipun ya, tanpa kita harus ibaratnya susah-susah belajar TCM atau belajar akupuntur terlebih dahulu ya. Tapi kita bisa memberikan misalnya nih ada kasus misalkan orang tuanya stroke ya, kita bisa mengajarkan TMD basic ini kepada keluarganya, salah satu keluarga, untuk bisa merawat orang tua tersebut yang stroke ya, untuk harian dengan menggunakan TMD oil misalnya. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan mana saja yang akan diterapi atau dibuka. Karena sekali lagi TMD oil ini adalah merupakan ramuan atau minyak terapi yang harus diajarkan. Supaya SOP-nya tersampaikan, caranya benar, maka akan sangat meminimalisir terjadinya malpraktik. Itulah sebabnya kita di sini sama-sama belajar mentelaah ilmu TMD Indonesia. Baik ya, untuk materi malam ini kita cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya kita bisa diskusikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.